Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai ke tema yang kelima dengan judul ekosistem. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah muatan pembelajaran IPA dengan materi komponen ekosistem. Seperti biasa, kalian simak video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Apa ya yang dimaksud dengan ekosistem? Kalian perhatikan gambar berikut ini, nak. Ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup pada suatu lingkungan. Lalu arti dari lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Komponen ekosistem ini tersusun atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau benda-benda tak hidup. Agar kalian paham, coba kalian amati gambar berikut ini, nak. Kalian bisa lihat dari gambar itu kita bisa menentukan mana yang komponen biotik atau makhluk hidupnya. Ada tumbuhannya itu ada pohon ya, lalu ada rumput, lalu ada anjing, kelinci. Nah, ini masuk ke dalam kelompok hewan. Ada manusia, lalu ada jamur dan bakteri. Sedangkan untuk komponen abiotik atau benda-benda yang tak hidup itu seperti ada sinar matahari, kemudian ada oksigen atau O2 dan karbon dioksida yaitu CO2 yang masuk ke dalam kelompok udara, kemudian ada tanah, air, batu. Nah, ini adalah contoh untuk komponen abiotik atau benda-benda tak hidup. Di dalam ekosistem ini ada satuan penyusunnya ya, nak. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Untuk tingkatan yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Tunggal itu maksudnya satu ya. Contohnya seekor rusa, sebuah pohon. Untuk tingkatan berikutnya adalah populasi. Apa ya yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan atau beberapa makhluk hidup yang sejenis. Contohnya sekelompok kijang, artinya ada beberapa kijang. Serumpun bambu, artinya ada beberapa bambu. Sekelompok kerbau, artinya ada beberapa kerbau. Nah, di atas populasi ada komunitas. Apa ya yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas adalah kumpulan atau beberapa populasi di suatu lingkungan tertentu. Misalnya gabungan antara populasi rumput, zebra, kijang, dan singa yang terdapat di padang rumput. Bisa diartikan untuk komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup yang tinggal atau hidup di suatu wilayah atau tempat. Lalu di atas komunitas itu adalah ekosistem. Ekosistem merupakan gabungan antara komunitas dengan komponen abiotik. Atau dengan kata lain, ekosistem merupakan gabungan antara abiotik dan biotik ya. Sedangkan kalau habitat adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Setelah kalian memahami pengertian dari ekosistem, sekarang kalian harus bisa membedakan jenis-jenis dari ekosistem itu ya. Yang pertama adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk ekosistem alami ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah perairan yang terdiri dari sungai, laut, perairan payau, rawa, danau. Lalu ada juga daratan seperti hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, taiga. Nah, ini adalah contoh untuk ekosistem alami. Alami artinya yang memang sudah ada dan tersedia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh manusia atau hasil karya dari manusia. Untuk ekosistem buatan ini juga terdiri dari perairan dan daratan. Untuk perairan contohnya seperti kolam, waduk, tambak, bendungan. Lalu untuk daratan contohnya seperti sawah, ladang, dan hutan produksi. Hutan produksi itu adalah hutan yang sengaja ditanam untuk memenuhi keperluan dari masyarakat. Berikut ini adalah contoh dari ekosistem alami. Yang pertama adalah ekosistem hutan hujan tropis, berupa hutan yang selalu basah dan lembab yang biasanya ditemui di daerah Khatulistiwa. Contoh berikutnya adalah ekosistem sabana, yaitu padang rumput yang dipenuhi oleh semak, perdu, dan diselingi oleh beberapa jenis pohon.
Contoh yang ketiga adalah ekosistem stepa, yaitu berupa padang rumput yang tidak ada pohonnya. Lalu ekosistem gurun, yaitu padang pasir dengan curah hujan yang sangat rendah. Contoh yang kelima adalah ekosistem taiga. Ini merupakan ekosistem yang tersusun oleh satu spesies seperti hanya cemara saja, pinus atau sejenisnya ya. Selanjutnya ekosistem tundra yang merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Untuk ekosistem tundra ini ada di daerah kutub. Hewan sebagai salah satu komponen penyusun ekosistem ini bisa dibedakan berdasarkan dari makanannya ya. Ada herbivora, kemudian karnivora, omnivora, dan insektivora. Kita akan bahas satu persatu agar kalian paham ya, disimak baik-baik. Untuk hewan herbivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Kalian perhatikan untuk ciri-ciri hewan herbivora. Yang pertama, ia memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Selain gigi seri, hewan herbivora juga memiliki gigi geraham yang fungsinya untuk menggilas atau mengunyah makanan yang berupa bagian dari tumbuhan ya, karena makanannya adalah tumbuhan. Yang ketiga cirinya adalah tidak memiliki gigi taring. Untuk contoh hewannya seperti sapi, kerbau, kambing, rusa, kuda, dan lain-lain. Untuk kelompok hewan yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tubuh hewan lainnya, atau bisa disebut juga sebagai hewan pemakan daging. Untuk ciri-cirinya, ia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam untuk merobek makanannya. Yang kedua, memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Dan yang ketiga, gigi gerahamnya rata namun tidak dominan, hanya digunakan untuk memotong hewan yang kecil saja. Kalau hewan yang besar dia menggunakan gigi taring ya. Untuk contoh hewannya seperti harimau, anjing, ikan hiu, singa, ular, buaya, kucing, dan lain-lain. Kelompok hewan yang ketiga adalah hewan omnivora. Omnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tumbuhan dan tubuh hewan lainnya. Artinya dia makan tumbuhan dan bisa juga makan daging ya. Untuk ciri-cirinya adalah dia memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang seimbang perkembangannya. Ciri yang kedua adalah gigi seri dan taring digunakan untuk saat dia memakan daging dari hewan lainnya. Lalu gigi seri dan geraham itu digunakan saat dia memakan tumbuh-tumbuhan. Itu ya untuk ciri-ciri hewan omnivora. Contoh hewannya seperti monyet, ayam, gorila, musang, babi, tikus, dan lain-lain. Lalu untuk kelompok hewan insektivora merupakan hewan yang sumber makanannya berupa serangga. Kalian perhatikan ya untuk ciri-ciri hewan insektivora. Biasanya berukuran tubuhnya kecil. Ciri yang kedua, daerah olfaktori atau bagian pembaunya lebih panjang daripada kranial atau bagian tengkoraknya. Ciri yang ketiga, biasanya hewan insektivora berlidah panjang, fungsinya untuk menangkap serangga sebagai sumber makanannya. Untuk contoh hewannya seperti kadal, cicak, katak, bunglon, terenggiling, dan lain-lain. Di dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup pasti mengalami daur hidup ya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya sampai bereproduksi untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup atau siklus hidup terbagi menjadi dua. Ada yang tanpa metamorfosis dan ada yang dengan metamorfosis. Lalu apa ya metamorfosis? Metamorfosis itu merupakan proses perubahan penampilan fisik dan struktur tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Untuk daur hidup yang dengan metamorfosis itu terbagi menjadi dua juga ya. Ada metamorfosis sempurna, contohnya seperti kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk. Lalu ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Untuk contoh hewannya seperti kecoa, belalang, jangkrik, capung. Kita akan membahas tentang hewan tidak bermetamorfosis terlebih dahulu ya. Hewan yang tidak bermetamorfosis
hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar hewan kucing ya. Kalian perhatikan dari awal sampai dia dewasa, itu hanya perubahan ukurannya saja. Dari anak kucing, kucing muda, sampai dengan kucing dewasa. Karena kucing hanya mengalami perubahan ukurannya saja, bukan perubahan bentuk, maka kucing termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Untuk contoh berikutnya adalah ayam dan ikan ya. Bisa kalian lihat untuk ayam dari dia menetas lalu menjadi bentuk ayam muda dan ayam dewasa, ini tidak ada perubahan bentuk. Nah, hanya saja dia ukurannya saja yang berbeda. Maka ayam ini masuk ke dalam hewan yang tidak bermetamorfosis. Begitu juga dengan ikan. Walaupun dia dari telur ya, lalu dia menetas menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa, itu tidak ada perubahan dari bentuk mudanya sampai dengan dewasa. Maka dia masuk ke dalam golongan hewan tidak bermetamorfosis. Selain ayam, ikan, masih ada juga burung ya. Burung juga dia tidak bermetamorfosis. Untuk metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk larva yang sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya atau saat dia dewasanya. Selain itu, dia akan mengalami fase pupa atau fase kepompong. Tahapan pada metamorfosis sempurna itu adalah yang pertama adalah telur, dari telur menjadi larva, lalu dari larva menjadi pupa, lalu menjadi imago atau bentuk dewasanya. Untuk contoh hewan dengan metamorfosis sempurna contohnya seperti kupu-kupu, lalat, nyamuk, katak, lebah, dan tawon. Selanjutnya kita akan membahas contoh metamorfosis sempurna pada hewan kupu-kupu. Kalian perhatikan untuk bentuk awalnya dia berupa telur. Telur yang menetas dia akan berubah menjadi bentuk larva. Pada hewan kupu-kupu larvanya berbentuk ulat ya. Dari bentuk larva dia akan berubah menjadi bentuk pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi bentuk kupu-kupu dewasa atau imago. Kalian amati dari awal sampai dengan akhir, dari bentuk telur sampai dengan bentuk imagonya itu sangat berbeda. Kupu-kupu juga mengalami fase pupa atau kepompong. Maka hewan kupu-kupu masuk ke dalam kelompok hewan yang bermetamorfosis sempurna. Contoh berikutnya untuk hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah lalat. Untuk hewan lalat, pertama dia berbentuk telur. Telur yang menetas akan berbentuk larva. Nah, larva pada lalat ini adalah bentuk belatung ya. Lalu dari larva dia akan berubah menjadi pupa, lalu menetas menjadi bentuk imago atau lalat dewasa. Contoh berikutnya adalah nyamuk. Untuk nyamuk, fase hidupnya pertama telur yang menetas akan berubah menjadi bentuk larva. Larva pada nyamuk itu berupa jentik-jentik atau tempayak. Kemudian dia akan berubah menjadi bentuk pupa, lalu menjadi bentuk imago atau nyamuk dewasa. Berikutnya metamorfosis sempurna pada katak ya. Pertama telur akan menetas menjadi bentuk berudu, lalu menjadi katak muda dan katak dewasa. Khusus untuk katak, dia tidak mengalami fase pupa ya. Tapi kenapa dia masuk ke dalam metamorfosis sempurna? Kalian amati untuk bagian pada berudu sampai dengan bentuk imago atau dewasanya itu sangat berbeda. Maka katak termasuk ke dalam golongan hewan yang bermetamorfosis sempurna. Bisa dipahami ya untuk metamorfosis sempurna. Selanjutnya yang kita bahas adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk nimfa atau bentuk mudanya tidak terlalu beda dengan bentuk imagonya atau bentuk dewasanya. Untuk tahapan pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari telur berubah menjadi nimfa atau bentuk mudanya, kemudian berubah menjadi bentuk imago atau bentuk dewasanya. Untuk contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, contohnya seperti kecoa, belalang, jangkrik, capung, rayap, kutu daun, dan laron. Berikutnya yang akan kita bahas adalah contoh hewan untuk metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah kecoa atau yang disebut juga dengan lipas. Untuk metamorfosis pada kecoa, pertama telur akan menetas menjadi bentuk nimfa atau kecoa muda. Kemudian nimfa akan berubah menjadi bentuk imago atau kecoa dewasa. Contoh hewan berikutnya untuk metamorfosis tidak sempurna adalah belalang.
Pertama, telur akan menetas menjadi bentuk belalang muda atau nimfa. Dari nimfa berubah menjadi bentuk imago atau belalang dewasa. Berikutnya adalah jangkrik. Pertama, telur akan menetas menjadi bentuk nimfa atau jangkrik muda, kemudian berubah menjadi bentuk imago atau jangkrik dewasa. Contoh berikutnya adalah capung. Untuk capung, metamorfosisnya pertama telur akan menetas menjadi bentuk nimfa atau capung muda. Kemudian dari nimfa akan berubah menjadi bentuk imago atau capung dewasa. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Untuk hari ini bisa Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.